Pilkada serentak 2020 akan digelar Desember mendatang. Tahapan pilkada pun telah mulai dilaksanakan. Dimulai dengan adanya pendaftaran bakal calon kepala daerah dilanjutkan dengan tes kesehatan. Namun sudah ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan seperti adanya kerumunan massa yang mengiringi bakal calon kepala daerah saat akan mendaftar di KPU. Akibatnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu dinyatakan positif COVID-19. Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu, terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran pilkada pada 4 hingga 6 September lalu. Bahwa memang di Undang-Undang 10 ya, tidak ada sanksi pidana terkait dengan protokol kesehatan. Namun demikian, Bawaslu punya kewenangan untuk meneruskan terkait pelanggaran yang diatur di luar undang-undang pemilihan. Ya, ada misalnya di ketentuan Undang-Undang 6 2015 mengenai karantina, Undang-Undang 4 1984 tentang wabah penyakit. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa, DPR akan membahas sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan dalam Pilkada serentak 2020. Evaluasi juga akan dilakukan bersama dengan KPU, Bawaslu, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Maka itu kita minta dituangkan di dalam PKPU secara detail. PKPU maupun Perbawaslu secara detail terkait dengan semua tahapan termasuk pendaftaran sampai nanti kepada pemungutan itu harus disesuaikan dengan protokol COVID-19. Secara detail kita minta digambarkan dan juga kita minta Kemendagri juga untuk memberikan sebuah kepastian bahwa ini akan ditaati oleh semua calon kepala daerah terutama bagi para petahana. Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji sanksi penundaan calon terpilih hingga 6 bulan ke depan jika terus diketahui melanggar protokol kesehatan. Jika dibiarkan terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember 2020 tetap akan digelar meski masih di masa pandemi COVID-19. Namun Presiden memerintahkan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat. Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar. Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Kini kita akan kupas lengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Ya, klaster baru hantui Pilkada 2020 akan jadi tema kita pada malam hari ini. Seperti biasa sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Pak Heri Budianto, pengamat politik. Selamat malam, apa kabar Pak? Malam, Alhamdulillah Mbak April. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Bahtiar, Dirjen Polhum Kemendagri melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Bahtiar, sehat Pak? Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Bahtiar. Baik, bicara soal klaster baru yang menghantui Pilkada 2020 ini. Pak Bahtiar, apa persiapannya Pak yang dilakukan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri? Ya, jadi gini, kita memang sudah memutuskan melanjutkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020. Ya sudah kita tentukan itu. Namun kita sadar betul bahwa Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada 2017, 2018, dan Pemilu 2019 yang lalu. Bahwa kita beraktivitas hari ini, itu kita beraktivitas dari tengah, kita menghadapi namanya pandemi COVID-19. Bukan cuma kita yang mengalami, seluruh negara mengalami. Maka seluruh aktivitas
kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya ibadah juga sekarang kan dibatasi. Ada batas kerumunan. Kegiatan ekonomi di pasar-pasar juga terbatasi, tadi sudah disampaikan. Nah, begitu juga kehidupan politik. Maka Kementerian Dalam Negeri, wakil pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, sepakat melanjutkan pelaksanaan pilkada, tetapi keselamatan warga negara tetap di atas segalanya. Maka seluruh tahapan dipastikan harus menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan hanya berlaku bagi penyelenggara, tetapi seluruh aktor-aktor lain, baik peserta, terus masyarakat yang terlibat, simpatisan dan seterusnya, seluruhnya wajib hukumnya menggunakan protokol kesehatan. Nah, hasil evaluasi kita kemarin, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 pada saat dilaksanakan pendaftaran pasangan calon, ternyata peraturan itu tidak ditaati. Ini ada dua hukum nih sebenarnya ini. Satu hukum kesehatan. Ada Undang-Undang nomor 484 tentang wabah penyakit. Ada Undang-Undang nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan. Ada peraturan gugus tugas, ada peraturan presiden, dan terakhir ada Impres nomor 6 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pilkada, tak ada pilkada, hukum protokol kesehatan itu berlaku dan wajib dipatuhi oleh siapapun, setiap warga negara. Nah, khusus daerah, 210 daerah yang akan pilkada, hukumnya double. Di samping hukum-hukum kesehatan tadi, protokol kesehatan tadi, juga berlaku hukum-hukum pilkada, termasuk hukum protokol kesehatan. Nah, semuanya sudah mengetahui ini. Nah, artinya kalau masih ada yang melanggar, maka ini harus ditertibkan, harus ditegakkan. 2 hari kemarin berturut-turut kami sudah bertemu dengan kawan-kawan KPU Bawaslu dan aparat penegak hukum, ini harus ditegakkan. Maka kami sungguh respect kepada kawan-kawan Bawaslu khususnya, dalam waktu secepat-cepatnya ini akan melakukan pemeriksaan secara maraton pada 243 daerah yang diduga melakukan kerumunan. Baik, Karena Pak Bahtiar. Kita tahu kerumunan bisa menjadi klaster baru dalam hal penularan COVID-19. Baik, Pak Bahtiar, sebelum menuju ke pilkada hari hanya nanti, saat ini sudah terdata banyak sekali Bawaslu yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan terpaksa ditutup kantornya. Bahkan 37 calon kepala daerah pun terkonfirmasi positif. Bagaimana ini mekanismenya? Ya, sudah ada protokolnya. Jadi protokol kesehatan perkantoran kan sudah ada. Protokol bagi kawan-kawan penyelenggara yang terkena COVID-19. Bahkan juga Pak Paslon yang terkena COVID-19 ini juga sudah ada aturannya bahwa tidak menghilangkan hak politik yang bersangkutan. Misalnya kalau sudah direkomendir oleh partai politik sebagai pasangan calon, tetap kan bisa diterima pendaftarannya melalui virtual. Jadi tidak mematahkan calon tersebut untuk maju ya? Jadi tidak menghilangkan hak politiknya. Nah, karena COVID ini kan bisa mengenai siapa saja, kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, termasuk warga negara kita yang berprofesi sebagai penyelenggara pemilu atau warga negara kita berprofesi yang saat ini sedang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur dan wakil gubernur. Tetapi dipastikan hak-hak politik mereka tidak terhilangkan. Kalau untuk penyelenggara sama saja dengan saya, ini kan aparatur pelayan publik gitu. Jadi kita tiap hari melayani masyarakat, potensi itu untuk terpapar itu ada. Maka protokol kesehatan harus segera diterapkan. Begitu juga kawan-kawan penyelenggara, mereka juga sudah memiliki SOP, prosedur kesehatan, dan alat-alat kesehatan untuk pelindungan diri. Baik. Namun ya kalau ada ya tentu ada cara jalan keluarnya, kita pastikan penyelenggaraan pilkada tidak terhambat dengan hal-hal seperti itu. Baik, saya ke Pak Heri. Pak Heri, melihat pilkada di tengah pandemi ini, Anda sebagai pengamat politik, urgensinya penting tidak sih untuk melaksanakan pilkada ini? Iya, karena ini kan sudah diputuskan. Saya juga dengan Pak Bahtiar udah beberapa kali diskusi juga melalui daring bahwa ini adalah keputusan pemerintah dan keputusan DPR untuk tetap melaksanakan pilkada 9 Desember secara serentak, secara nasional.
Nah, tentu ini harus dengan syarat, karena memang pilkada ini kan dilaksanakan lain daripada yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, kita sudah melakukan pilkada secara langsung tahun 2018, 2015, 2017. Artinya apa? Special case ini perlu mendapat perhatian. Nah, ini yang saya khawatirkan juga, Mbak, bahwa ada kemungkinan terjadinya kerumunan massa, dan itu betul-betul terjadi. Dari awal ketika diskusi saya juga sudah mengingatkan, mungkin Pak Bahtiar masih ingat waktu kita melakukan diskusi daring, bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan secara menyeluruh. Artinya apa? Yang sudah terjadi ini tidak boleh terjadi lagi, karena masih ada tahapan-tahapan pilkada yang memungkinkan untuk adanya pengumpulan massa, misal penetapan pasangan calon. Lalu kemudian nanti ada juga debat. Nah, tentu saya kira hal ini perlu mendapat perhatian yang serius. Perhatian yang serius apa? Harus diberikan sanksi sesuai dengan PKPU. Sanksinya harus tegas kepada pasangan calon. Nah, kalau ini tidak ditegakkan, potensi itu akan tetap terjadi. Nah, sanksi inilah menurut saya yang harus betul-betul dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh Bawaslu juga sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada ini. Nah, yang paling penting juga, Mbak, adalah selain sanksi tegas, komitmen ya. Saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah, oleh penyelenggara pemilu semacam komitmen bersama. Kalau dalam pemilihan presiden ada komitmen pemilu damai, lalu kemudian dalam pilkada juga ada pilkada damai. Nah, kenapa tidak sekarang diberikan satu ruang bahwa kita harus melakukan satu kesepakatan untuk melakukan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya ada komitmen bersama peserta, dalam hal ini pasangan calon, dan juga penyelenggara pemilu serta masyarakat. Di dalam komitmen itu ada sanksi dan aturan-aturan yang berlaku untuk menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Sanksinya kan sudah ada sesuai dengan PKPU, Pak Ketua KPU juga sudah menyampaikan, bahkan sampai ke diskualifikasi gitu ya. Nah, tinggal lagi kita lihat, karena kan ini kemarin ketika tanggal 4 sampai tanggal 6, positif sudah ada yang calon kepala daerah yang terkena, artinya, lalu kemudian juga kita belum tahu, mudah-mudahan kita berdoa, tidak ada masyarakat kita atau muncul istilah yang disampaikan oleh kita semua tentang klaster pilkada ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi antisipasi harus tetap dilakukan. Nah, cara untuk melakukan antisipasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, sanksi ya. Kemudian juga komitmen bersama bagaimana kita membuat semacam deklarasi, semua pasangan calon harus mematuhi. Artinya kalau ada deklarasi, saya kira masyarakat juga bisa mengawasi secara bersama-sama. Baik, itu untuk menunjukkan ke masyarakat begitu ya Pak Heri ya. Pak Bahtiar, apakah ada rencana memang deklarasi seperti yang disampaikan Pak Heri tadi? Jadi saya kira ide Pak Heri, teman saya Pak Prof. Heri, jadi itu 2 hari yang lalu kami sudah komunikasi langsung dengan teman Bawaslu, dengan KPU, Pak Hasim ya. 2 hari kami betul-betul Senin Selasa diskusi di kantor kami bersama Dirjen Oda. Memang sudah direncanakan hal tersebut. Jadi di samping hukum-hukum yang sudah tersedia, nanti setelah penetapan pasangan calon, sebelum dilakukan pengundian nomor urut pasangan, itu nanti akan ada semacam fakta integritas. Jadi fakta integritas itu adalah pernyataan janji dari pasangan calon itu untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, dan siap mematuhi itu, dan apabila tidak mematuhi siap dikenakan sanksi yang berat oleh penyelenggara pemilu. Jadi betul oleh disampaikan Pak Heri bahwa ini hukumnya sudah ada. Selain hukum pilkada, ada hukum-hukum kesehatan yang sudah ada. Maka kami tidak ada toleransi sedikit pun terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Apalagi kalau yang melanggar ini adalah yang kebetulan yang saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, sampai hari ini Mbak April, itu catatan kita, kami sudah mengeluarkan 69 surat teguran keras kepada Bupati, Wakil Wali Kota. Nanti nama-nama daerahnya saya kirim lengkap biar ditayangkan. Baik, baik. Dan kita juga memberi apresiasi. Apresiasi ada 4 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang justru menunjukkan sikap positif. Contohnya Bupati Gorontalo yang juga sudah maju Pak Dr. Nelson, Pak Prof. Nelson. Ada Bupati Lu Utara, Ibu Haja Indah Putri. Ada Wakil Wali Kota Denpasar, Igu Stingura Raya. Ada Wakil Wali Kota Ternate.
keempat beliau-beliau itu kebetulan juga wakil kepala daerah dan bupati, dan justru menunjukkan positif. Beliau justru contoh yang positif, tidak melakukan arak-arakan, tidak melakukan konvoy. Nah, ini kok bisa gitu? Kan menjadi aneh, gini loh. Kan hampir 200 lebih ya catatan sementara itu dari 210 daerah kan petahana itu maju, baik wakil kepala daerah maupun dia saat ini sebagai kepala daerah. Nah, yang menegakkan protokol kesehatan sebagai satgas gugus tugas kan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu. Betul. Masa bagaimana bisa mencontohkan masyarakat kalau dia sendiri yang menganjurkan melanggar kerumunan, begitu ya Pak ya? Menganjurkan kerumunan dan secara patut diduga memang merencanakan kerumunan. Misalnya ada contoh kan di suatu tempat misalnya memang ada acara di lapangan dalam jumlah ribuan orang. Nah, kalau misalnya kegiatan yang sangat privat saja seperti kegiatan keagamaan, teologi itu, ke masjid, pengajian kita larang, olahraga di Senayan kita larang. Lah selama ini kita bisa kendalikan. Masa yang aktivitas politik tidak bisa dikendalikan? Betul. Peraturannya sudah jelas kok gitu. Baik. Saya kasih ilustrasi lebih kencang lagi stepnya nih. Gak apa-apa ditebalkan saja Mbak April, gitu. Baik. Misalnya. Baik Pak Bahtiar, ini juga menjadi informasi ke masyarakat begitu ya Pak Bahtiar ya. Iya. Cuman ini fenomena yang unik sekali ya, kepala daerah yang menjadi petahana membuat kerumunan, bahkan sebagian dari mereka tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dengan benar begitu ya. Kita akan bahas ini, tapi harus jeda terlebih dahulu. Kita Pak Bahtiar dan Pak Heri tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.